Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'udu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin amma ba'd. Ya Allah, muliakan para jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab fikih perbandingan mazhab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة، ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي، ونفعنا بهما والmuslimin بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis ilmu fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Terlebih, terkhusus ya Allah, mereka yang membantu di dalam jihad dakwah kami ini ya Tuhan. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. ما يباو في الصلاة من الأفعال. Halaman 147 yang di bawahnya kita baca. Perkara-perkara yang diperbolehkan dalam salat kita melakukannya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang menghitung ya, ayat. Kemudian wala ba'sa bil isyarah fi shalah bil yad wal 'ain. Dan tidak mengapa kita memakai isyarat ketika di dalam salat kita menghitung pakai tangan atau pakai mata. Bisa paham maksudnya ya? Contoh takbir sholat lebaran itu kan 7 kali 8 dengan takbiratul ihram. Kita menghitungnya pakai tangan boleh. Atau mungkin kita sholat wajib, ketika ingin membaca ayat kita hitung pakai tangan, pakai isyarat atau pakai mata boleh. Lima ruwiya, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar wa Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuru fi shalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dalam salat pernah memberikan isyarat.
Jadi ini isyarat bukan hanya untuk kita, bisa juga isyarat umpamanya sesuatu yang sangat mendesak ya. Apa yang mendesak itu umpamanya ada orang yang mau masuk datang ke rumah kita. Kita lagi sholat. Nah, kita ucapkan takbir. Atau ada orang yang mau masuk rumah kita, nggak lihatnya kita kasih isyarat pakai tangan, gitu ya. Nah, ini hadis Ruwahu Daruqutni bersumber daripada Anas bi isnad sahih. Warwahu Abu Daud warwi at-Tirmidzi hadis Ibnu Umar wa qala hasan sahih. Nah, itu dia. Jadi isyarat pakai tangan itu diperbolehkan, tapi bukan untuk main-main ya. Bukan untuk yang di luar daripada tidak dianjurkan. Contoh, kan ada orang ngasih isyarat dia sholat sunnah. Ada orang mau sholat zuhur ngikutinya, kasih isyarat. Jangan, itu salah, karena memang tidak dianjurkan. Memang diperbolehkan orang mengikut kita walaupun kita sholat sunnah. Jadi umpamanya penting sekali ada orang seperti sama kayak orang yang mau lewat, itu kan pakai isyarat juga, itu pakai tangan. Jangan lewat di depan kita. Nah, itu isyarat juga namanya, boleh. Atau umpamanya istri kita bingung dia cari kunci, kasih isyarat, gitu ya. Tapi hal-hal yang doruri ya, yang penting. Kita masuk berikutnya. Halaman 147 masih ada yang paling bawah. Kan ada itu mas'alatun. Ada sebuah persoalan. Walahu qatalal hayya. Dan bagi orang yang salat boleh membunuh ular. Wal aqrab, kalajengking, wal qumlah, kutu. Walabthu thawb, memakai baju. Nah, cuman ini memakainya jangan seperti kita memakai seperti biasa ya. Wal imamah, serban. Boleh nggak dia apa? Malam yatul, selagi tidak terlalu lama ya. Jangan terlalu banyak bergerak. Lebih dari 2 kali, 3 kali nggak boleh. Wa huwa qaulul Hasan wa Syafi'i wa Ishaq. Jadi menurut pendapat mazhab kita Imam Syafi'i termasuk juga Al Hasan, Ishaq wa ashabur ra'y, ulama-ulama ahli fikih Baghdad dulu ya. Wa karahahu an-Nakhai, makruh menurut an-Nakhai li'annahu yashghulu 'anis shalah, karena dianggapnya itu sibuk sekali. Apa namanya, dianggap kita disibuk bisa menyebabkan sholat kita terganggu, makruh ya. Yang penting lah. Contoh, ini kenapa dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Contoh umpamanya serban kita menutupin jidat kita, kan nggak mungkin kita nggak bergerak, tidak membukanya kan. Itu hal-hal yang penting. Tapi memang di dalam kitab Muwatta Rasulullah pernah mengatakan, bahkan para sahabat juga meriwayatkan itu, kelebihan daripada kita khusyuk panca indera, lain khusyuk hati ya, khusyuk panca indera. Umpamanya ada kerikil, ada sampah di tempat sujud, tapi kita nggak buang, tangan kita tidak mengusiknya, kita biarkan saja. Orang yang sanggup khusyuk itu di dalam kitab Muwatta disebut fadilahnya lebih utama daripada kita disedekahkan orang unta yang merah, artinya unta yang mahal. Ya kalau sekarang mungkin ya mobil Ferrari lah. Artinya fadilahnya tinggi ya. Khusyuk panca indera itu. Jadi ini diperbolehkan sebenarnya hal-hal yang doruri. Jadi makruh tanpa sebab doruri ya. Jangan terlalu banyak garuk-garuk semuanya.
Biasanya kalau orang yang hatinya khusyuk, gatal itu semana gatalnya bisa diatasi. Kayak mana gatalnya? Bisa. Cuman kalau seandainya kita nggak tahan lagi, ketika gatalnya di mana? Di sini. Maka tangan kita gini. Ya, jadi kalau jari-jari ini lebih daripada 3 kali nggak apa-apa. Yang nggak boleh al-udu, anggota badan. Jangan sampai bergerak lebih daripada 3 kali. Wal awal aula. Nah, ternyata pendapat Imam Syafi'i menurut kitab ini, Syekh Ibnu Qudamah ini, pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat. Boleh, tapi sebab daruri. Artinya nggak apa-apa kalau hal-hal yang sifatnya jangan sampai malam yatul, selagi tidak lama, tidak panjang, tidak ini ya, nanti ada batasannya ya, nanti ada batasannya disebut. Yaitu kita yang ma'ruf adalah pendapat Imam Syafi'i kita pakai, tidak boleh 3 kali berturut-turut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatil aswadain fi shalah. Apa dasarnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 yang hitam di dalam salat. Maksudnya 2 binatang yang hitam, itu tadilah ular dengan kalajengking. Al-hayyah wal aqrab, ular dengan kalajengking. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Jadi ini hadis sahih. Jadi kalau sudah Rasulullah memerintahkan kita boleh memukulnya saja, mukul binatang, membunuh binatang, tapi membunuhnya jangan pula kayak macam menggebukin gitu ya. Seperti orang mau berantem, nah, enggak salah. Ya kira-kira bisalah kita pijak kepala sekali mati. Tapi kalau ular saya kira kalau nggak pandai-pandai ini mijaknya. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kitanya yang lari ya kan. Wala ba'sa biqatlil qummal li'anna Ansan wa Umar wa Anas wa Umar kana yaf'ala maaf saya ulang ya, ini tulisannya kurang. Wala ba'sa biqatlil qummal, dan tidak mengapa kalau kita membunuh kutu, mematikan kutu. Ya mungkin orang dulu, memang kita orang dulu banyak kutu ya, rambut panjang. Kalau sekarang ada kutu gitu, matikannya. Kenapa? Karena si Anas dan Umar pernah pernah melakukannya. Jadi sahabat dulu pernah melakukan itu. Wa qala al-qadhi, menurut Imam al-Qadhi at-taghaful anha aula. Jadi kalau umpamanya hanya gara-gara kutu, kalau menurut Imam al-Qadhi sebaiknya nggak usah lah. Nggak usah sibuk kita mematikan kutu ya. Biarkan aja dulu. Tapi memang gatal kali itu kan, apalagi kalau orang gimbal. Dulu zaman-zaman Soeharto memang masyarakat kita Indonesia dari zaman Soeharto sampai zaman Soekarno berkutuan kita kan. Tak cukup manusia berkutu. Beras pun berkutu ya kan. Sapi pun berkutu. Kutu sapi. Kalau sekarang saya nggak pernah lihat lagi kutu kerbau, kutu sapi nggak pernah lihat saya. Apalagi kutu manusia. Iya kan? Nanti alhamdulillah ada kemajuan kita manusia sekarang ini. Berarti cobaan kita udah berkurang, diberikan Allah ya kan. Tapi kutu hilang, corona pula datang. Mudah-mudahan Allah angkat. Ini sekarang ini sangat drastis corona ini. Saya juga hampir shock saya. Berapa menit yang lalu saya ditelepon saya. Minta pendapat Ustaz, ibu saya dideteksi kena corona. Tapi belum positif. Ciri-cirinya sudah 2 kali ronsen, bintik-bintik di paru-parunya makin berkembang. Sesak napasnya ada, semuanya ada. Saya satu-satunya anak yang diminta izin. Silahkan apakah mau disuap, maksudnya diperiksa pakai protokol COVID atau tidak. Kalau nggak mau nggak apa-apa, silahkan pulang. Tapi kami kata dokter tidak mau nanggung risiko, anak dan keluarga semua akan bisa kena imbasnya. Bingung dia. Telepon saya dari Sumatera sana Pak, baru tadi sebelum maghrib. Waduh, beliau yang kena cobaan seperti ini, saya shock saya dengar.
Saya nggak ngerti ini Ustadz, bagaimana memutuskannya? Jadi saya bilang, coba diulang, ciri-cirinya ada nggak? Ada. Kalau gitu begini, teruskan. Jangan takut, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Karena kita puas kalau sudah diperiksa darah, apabila negatif, kita akan merasakan puas. Kalau positif juga kita puas. Karena kalau seandainya kita tidak teruskan, nanti pemeriksaan itu keluarga semua bisa kena, saya bilang. Jadi akhirnya dia putuskanlah karena minta petunjuk dari saya barusan. Jadi saya aja yang shock mendengar gitu kan. Ya Allah ya Tuhan, subhanallah. Apalagi tadi saya baca berita juga sore tadi, Indonesia ini makin bertambah terus. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak keluarga kita Allah jauhkan dari itu semuanya. Kita teruskan ya. Wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, tarakau ahabba ilayya lianna dhalika yasghulu 'anil salah li'amrin ghairi muhim yumkinu istidrakuhu ba'da salah wa rubbama kathura fa abtalaha. Kata Imam Auza'i, meninggalkannya lebih aku sukai, aku cintai. Karena itu bisa menyebabkan apa katanya? Terganggu sholat kita. Dan itu perkara yang tidak penting. Dimungkinkan katanya, ya udah kita tunda dulu setelah sholat. Kemungkinan kalau kita diperbolehkan, walaupun diperbolehkan, Rasulullah menganjurkan itu. Kita kan nggak ngerti ukuran membatalkan itu yang pasti dari Rasulullah itu ya. Kecuali Imam Syafi'i yang memastikannya. Dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun nggak. Di sini nanti justru mazhab mereka sama kayak Imam Malik. Membatalkan sholat itu bergeraknya sesuai dengan perbuatan Rasul katanya. Kita nggak pernah lihat Rasul. Jadi hadis-hadis Rasul mematikan ular, membunuh. Jadi itu kita bayangkan kayak mana cara mau, itu nggak bisa. Makanya luar biasa Imam Syafi'i bisa mengukur itu. Maka itulah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih dari seluruh mazhab. Kalau enggak gimana kita bisa mengetahui batal atau enggak batal itu? Kalau kita ukurannya hanya kepada Rasulullah, bagaimana kita enggak pernah melihat Rasulullah kayak mana caranya? Boleh jadi Rasulullah bergerak dan memegang imamahnya, memperbaiki imamahnya, itu dia tetap melakukan, tapi bukan berturut-turut, boleh jadi. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kita nggak bisa pukul rata saja kan? Nah itu. Jadi tetap kita pendapat yang paling rajih ya, bukan hanya Imam Syafi'i dan bahkan pengikut-pengikut mazhab Imam Malik sampai sekarang ini pun tetap akhirnya mengikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi silahkan bergerak, tapi jangan berturut-turut 3 kali. Contoh umpamanya dia berdiri sini kan, punya basah, dia bergerak sini mau jalan, maka dilangkahkannya dulu 1, 2, jangan langsung begini, ya. Jadi 1, itu dihitung 1 dia. Kalau kita berhenti, 1, kalau nggak terlalu sini, jangan langsung begini-gini kan. Jadi di sini nanti disebut al-amalu katsir dengan al-qalil. Jadi nggak ada hitungannya. Nah, ini yang kita tidak bisa mencontohnya. Nah, ini dia, kita masuk faslun ya. Masalah yang baru. Wala ba' halaman 148. Wala ba'sa bil 'amalil yasir lil hajah. Maka tidak mengapa kita bergerak melakukan perbuatan yang ringan karena hajat. Wah, ini kan bingung ini. Jadi al-amalul yasir itu ukurannya apa? Nah, inilah makanya kita tolak ya pendapat lain. Kita tolak. 5 ruwat Aisyah qalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatu Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal bab alaihi mughlaqun. Jadi ketika itu Rasulullah salat, pintunya ditutup, fastaftahat famasha, dibuka. Ternyata Rasulullah pernah buka pintu dan dia berjalan. Ah, ini dia ya. Aduh, ini pakai kabel pula saya. Jadi gini ya, jadi kita boleh buka pintu. Jadi kita berdiri berjalan, tapi bukan berturut-turut. Pintu umpamanya ada 2 meter, 1, ya, begitu. 2, baru buka. Baru kembali dari situ aja, itu kembali sedikit, gitu ya. Soalnya, jangan dia berjalan begitu, buka pintunya.
inilah al-amalul yasir, inilah yang paling banyak saya perhatikan orang Mesir mengamalkannya salah. Orang-orang awamnya ya, kalau ulamanya nggak pernah saya lihat. Kalau orang awamnya itu, ya udah. Jadi kalau dia mau masuk ke shop yang kosong itu, dia berjalan kayak dia berjalan beli tomat, jalan aja gitu. Dia menganggap itu al-amalul yasir, itu perbuatan yang sedikit. Wah ini, makanya nggak bisa kita pakai ini. Fafatahali itu marju ila salah. ila musallahu. Kemudian Rasulullah, kata Sayyidatu Aisyah, kata istri beliau, membuka pintu untuk aku masuk. Kemudian Rasulullah kembali kepada tempat sholatnya. Nah udah, al-amalul yasir dari hadis ini tidak ditentukan bagaimana cara geraknya, maka tidak boleh kita ikut pendapat yang tidak ada ukurannya. Ini saya ulang-ulang bukan apa, karena banyak kali sih kita perhatikan jemaah sholat bergerak sesuka hatinya aja ya kan, tangannya kemana-mana, Allah sami Allahu liman hamidah, ya batal. Jadi diperbolehkan bergerak itu dia sedikit, tapi tidak berturut-turut ya, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kemudian ada hadis yang lain. Rawa aman an Aisyah wa fi wa wasafat lahu al-bab fil qiblat. Wa ruwiya Abu Qatadah qala. Jadi di situ kebetulan katanya pintu itu menghadap kiblat. Rupanya Rasulullah itu, jadi ada hadis lain memberikan petunjuk. Ternyata Rasulullah buka pintu itu menghadap kiblat, pintu kamarnya. Jadi Sayyidatu Aisyah itu pas dibuka, jadi nampak Rasulullah kembali ke tempat sholatnya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'umun nas wa mama binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi. Aku melihat, kata Qatadah, Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami para sahabat sholat, dia gendong Amamah binti Zainab, cucunya, cucu Rasulullah, dia gendong cucunya ala atiqihi, di pundaknya. Fa idza raka'a wada'aha, ketika ruku Allahu Akbar, ditaruhnya cucunya. Wa idza rafa'a minas sujud raddaha, ketika dari sujud Allahu Akbar, diambilnya sambil naik itu. Dia digendongnya lagi. Ya, rawahu Muslim. Nah, itu dia ya. Wa shalla Abu Barzat walijam dabatu fi yadihi faju'alat dabah tanaja'at wa ja'ala yattabi'aha wa ja'ala rajulun minal khawarij yaqul. Jadi ternyata ada sahabat itu ketika salat diikatnya dabah ini, kalau nggak unta, kuda lah ya, karena nggak disebut di sini apakah jamal atau kuda atau kambing. Jadi diikatnya, piaraannya di tangannya sambil sholat ini. Faju'ila ad-dabah tanaza'at wa ja'ala yattabi'aha. Jadi bergerak binatang yang diikat di tangannya, bergerak juga dia. Akhirnya terkejutlah sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain mengatakan wa ja'ala rajul minal khawarij yaqul. Ada kebetulan orang Khawarij pada masa Rasulullah. Jadi ternyata Khawarij sudah sejak ada ya, sejak zaman Rasulullah. Ini Khawarij ini orang yang keras orangnya, memahami agama sangat keras. Jadi sejak zaman Rasulullah ada, bahkan sampai kiamat itu ada orang yang keras sekali memahami agama. Dia hafal Quran, hafal hadis, ibadahnya luar biasa, ya. Sedekahnya luar biasa, tapi keras. Dan saya memang sering berhadapan orang seperti ini, keras sekali. Padahal sudah sekolah di luar negeri, titelnya doktor, jadi dosen sudah bertahun-tahun, tapi memang
Ternyata ada manusia seperti itu. Kalau dia sudah berbeda pendapat sama kita, kita dianggap itu orang yang fasik, bahkan kafir. Dan dia nggak mau dialog sama kita, nggak mau. Dan dia nggak peduli siapa orang itu, mau orang itu orang hebat selagi bukan kelompok dia. Udah, kalau bukan kelompok dia, udah. Ini yang saya hadapi. Kalau orang awam kita cuekin aja, tapi ini orang-orang intelek, mengerikan. Nah itu ya, sangat mengerikan ya. Jadi dari Rasulullah ada. Makanya kenapa Khawarij ini sampai Rasulullah ibaratkan, kasih isyarat semasa hidup Rasulullah, ala Khawarij kilabu ahlun nar. Kenapa Khawarij ini nanti akan menjadi anjingnya penduduk neraka? Ini harus mengambil ibrah sama kita. Walaupun kita orang yang alim, orang yang hafal Quran, sholatnya hebat, ibadahnya luar biasa, sedekah luar, tapi kalau kita terlalu keras, tasaddud dan ghulu, melampaui batas, semua pendapat orang salah kalau nggak pendapat kita. Bahkan kita suka kalau orang yang salah itu kafir, sesat, terlalu cepat mengatakan orang lain sesat, orang itu kafir. Ini ciri-ciri Khawarij. Walaupun nanti dia nggak ngaku itu. Dia kalau dibilang Khawarij nggak ngaku. Justru dia akan menghina Khawarij. Nanti ya. Nanti namanya bermacam-macam namanya itu. Jadi itu. Udah, apa kata Khawarij? Allahumma if'al bi hadha syekh. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan seperti ini katanya. Fala man sarafa, ketika selesai, bingung dia, terkejut. Akhirnya setelah selesai sahabat tadi itu, dia berkata, "Ini sami itu qaulakum." Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan. Wa inni ghazawtu ma Rasulullah. Aku, ini dari Khawarij, kehebatan Khawarij. Saya tambahkan lagi ya. Jadi jangan heran ya. Khawarij itu, Pak. Ini ghazawtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sita ghazawat. Sesungguhnya aku pernah berperang sama Rasulullah sampai 6 kali dalam peperangan. Coba berani mati kan? Itu kehebatan ibadah Khawarij. Au sab'a ghazawat, atau 7 kali, au taman, atau 8 kali. Udah, jadi bukan hanya hebat sedekah, hafal Quran, ibadah. Ternyata jihad pun berani dia ikut Rasulullah. Tapi kenapa dia Rasulullah sebut anjingnya penduduk neraka? Karena keras, tasaddud dan ghulu. Semua orang dikatakan bid'ah. Ya mungkin kalau orang awam dibilang bid'ah nggak apa-apa. Ini level ulama dibilang bid'ah. Wah kacau itu. Itu ya. Katanya apa? Wa syahadtu min taysri anni in kuntu arji'u ma'adabati ahabbu ilai min an tarja'a ila ma'lafiha fayashukku 'alaiha. Ruwahul Bukhari. Aku menyaksikan kemudahan, sesungguhnya aku akan kembali membawa binatangku lebih baik katanya. Untuk apa kau pegang? Jadi istilahnya mendingan nggak usah dibawa dalam sholat. Mendingan bawa pulang saja. Itu lebih aku suka daripada kita mengikuti katanya yang kamu buat tadi itu faysaqqa alayya, bisa menyebabkan rusak apa yang aku katanya bagi diriku sendiri. Ini riwayat Bukhari. Nah, itulah bayangkan Rasulullah saja memberikan keringanan. Dalam sholat itu boleh kita bergerak yang tidak sifatnya merusak sholat. Nah, tapi dia kan tak mau. Jadi padahal perkara yang mubah, tapi dia caranya begitu, cara mendidik itu kan, kerasnya itu. Bayangkan sekelas Imam Ali dibilang kafir, Allahu Akbar. Istri Imam Ali anak Rasulullah. Jadi kalau sekarang ada kiai dibilang sesat sama orang-orang bermental Khawarij, jangan heran. Sekelas Imam Ali aja dibilang mulhid. La ilaha illallah. Tapi Imam Ali mengatakan apa? Sebagaimana di dalam Al-Quran disebut, fa in qatakum faqtulu. Biarkan Khawarij seperti itu selagi dia tidak kriminal. Kalau dia perangi kita, kita perangi dia. Makanya ketika dulu saya dialog sama BNN, sama intelijen juga, dialog resmi maupun tidak resmi. Resmi pernah seminar saya tahun 2000
2008 kalau nggak silap saya, 2008 atau 2009 gitu, sekitar gitu, di MNC Jakarta Pusat sama intelijen. Jadi saya bilang, orang-orang keras itu jangan terlalu cepat kita jauhin. Yang paling penting adalah selagi mereka tidak melakukan tindakan kriminal, biarkan pemikirannya keras, mengatakan kafir, mengatakan sesat. Tapi kalau orang kita NU kan enggak. Kalau teman-teman kita, sahabat kita NU, wah nggak bisa mereka. Sekarang di medsos di mana-mana itu habis itu. Udah kayak beda agama saja udah. Tapi kalau saya bilang enggak, saya bilang sama intelijen dari dulu, banyak teman-teman saya juga intelijen yang senior sampai yang muda, bahkan yang senior, yang sudah tua pun, yang sudah lama berkecimpung di intelijen, saya katakan diajak dialog. Dan silahkan lihat di tulisan saya tentang masalah ciri-ciri penyebab orang bisa jatuh teroris radikal. Rata-rata itu mayoritas mereka lemah fikih. Mereka jauh dari kitab seperti ini, jauh daripada ilmu seperti ini. Percayalah, silahkan dia mau profesor mau doktor, insya Allah fikihnya lemah, insya Allah. Saya nggak usah sebut nama, mau yang paling terkenal sampai yang nggak terkenal, yakin sih lemah fikih. Apalagi fikih perbandingan mazhab. Memang dia sebut Imam Syafi'i, Imam Malik, dia sebut, tapi sekedar sebut saja. Tapi bagaimana teorinya, bagaimana manhajnya, bagaimana, tak ada. Kalau orang yang dia fakih, insya Allah sampai kiamat tidak akan dia pernah ekstrim, yakin sih. Karena Rasulullah mengatakan, nanti lihat hadis-hadisnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah akan cerdaskan barang siapa yang dia faqih dalam agamanya. Iya. Makanya silahkan teliti siapa orangnya, sebutkan, teliti kan? Biografinya, karyanya, insya Allah orang-orang yang keras itu lemah fikihnya. Datang aja ke rumahnya, tengok kitab-kitabnya. Paling-paling kitab-kitab haroki, kitab-kitab pergerakan, kitab-kitab motivasi. Walaupun ada kitab hadis, pajangan doang. Kitab fikih, pajangan doang aja. Dan fikih ini, Pak, nggak bisa dipelajari instan. Bapak belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar tauhid, itu bisa instan, bisa. Cukup dari S1 aja bisa. Nggak perlu dari ibtidaiyah, dari SD, nggak perlu. Kalau fikih nggak bisa. Kita akan bisa tahu siapa ulama itu fakih atau enggak, bagaimana dia cara berpikir, bagaimana dia cara memetakan sebuah masalah. Kadang-kadang dia memang perbandingan mazhab, disebutnya mazhab ini, mazhab ini, tapi ketika dia menyimpulkannya amburadul. Semuanya disebutnya mazhab ini, jadi seolah-olah semuanya betul, semuanya boleh dibuat. Bebas. Itu ada seperti itu. Kadang-kadang ada dia saking dia menjabarkan berbagai macam mazhab, tidak ada yang mesti yang mana yang paling kuat. Silahkan Anda pilih katanya. Ini berarti memang dia tidak menguasai fikih. Makanya fikih itu nggak bisa instan. Kecuali mereka yang mulazamah taklim seperti ini, meskipun dari tua, meskipun dia tua. Selagi dia mulazamah, continue, terus mengikuti belajar kitab, akan lebih faqih ketimbang orang universitas, orang yang duduk di kampus sana. Orang yang talaki mulazamah seperti ini, dia akan lebih faqih, meskipun dia tidak bisa menjelaskannya, tapi prakteknya dia akan lebih rosih, lebih baik cara mengamalkan fikihnya ketimbang orang yang duduk di kampus sana. Saya lama saya di Ciputat, tahu saya, teman-teman saya semua orang, bahkan mereka banyak minta terjemah disertasi, sinopsis dan sebagainya. Saya tahu kemampuan mereka. Mereka itu tidak ada baca kitab dari awal sampai itu, nggak ada. Paling-paling cari masalah doang, bikin makalah, bikin makalah, ajukan sama dosennya, sudah bayar uang kuliah, dapat titel. Jadi kalau ilmu itu ya di sini lah, talaki begini. Di Arab pun begitu. Kalau di Azhar itu pun mesti talaki kita kalau mau memperdalam. Bukan di kampus. Di kampus itu formalitas saja.
hanya sebagai kawaid kita dalam menjalankan pemahaman agama ini. Tapi nanti untuk mencari keberkahan ilmu, keberkahan ulama, ditalaki seperti inilah seluruh dunia. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat mayit itu kan fardu ain. Apabila tempat atau kondisi kita yang tidak memadai, tapi mereka ingin mengikuti sholat, akhirnya mereka mengikuti sholat dengan kondisi kita berdiri sama-sama dengan satu syaf, tapi mereka dilantar dengan memakai sandal itu gimana hukumnya, Tad? Karena kondisinya yang tidak memadai, tapi mereka cuma ingin mengikuti sholat jenazah, gitu. Tapi mereka udah ambil dulu, gitu. Mereka ingin menyolatkan jenazah itu, tapi kondisi tempat itu memang tidak memadai. Jadi mereka mengikutinya dengan mereka berdiri sama mengikuti syaf, dia sholat. Itu gimana hukumnya? Jadi kalau sholat dia nggak boleh memakai sendal kecuali sebab doruri. Sebab doruri itu pun ada syaratnya. Contoh pakai sepatu boleh nggak? Ketika kita musafir boleh, tapi ada syaratnya. Jadi kalau kita umpamanya dalam musafir memakai sendal, kalau kita nggak mau buka sendal ketika ngambil duduk, harus berwudu dulu sempurna, baru pakai sendal, pakai sepatu maksudnya, sepatu yang ada dua sepatu, satu khuf namanya. Kalau khuf itu pakai syarat, apabila dia tidak koyak, tertutup mata kaki semuanya. Khuf itu seperti sepatu, tapi terbuat dari kulit. Dia tidak keras seperti kaus kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Khuf itu syaratnya mesti tertutup mata kaki, kedua mata kaki kita, dan nggak boleh ada yang koyak. Lah, jadi ketika sudah sempurna ngambil dulu, ternyata setelah kita pakai khuf batal, maka ketika ngambil dulu nggak perlu dibuka khuf. Udah, cukup nanti dia dibasuh atasnya saja. Ini umpamanya kaki kita cukup di atasnya saja diusap ketika ngambil duduk. Jadi nggak perlu dibuka. Nah, itu kita langsung sholat boleh. Udah, baru pakai yang sendal. Ada nggak yang mengatakan boleh? Boleh, tapi itu pendapat yang syaz, yang sangat lemah. Sendal maksudnya. Maka itu tidak. Bahkan kaos kaki ada yang membolehkannya. Kita katakanlah ya, pendapat Ahmad bin Hanbal. Tapi itu jumhur ulama menentangnya, kecuali khuf. Itu dia ya, kecuali khuf. Tapi kalau ketika dia sholat memakai sendal makruh, pakai sepatu dengan syarat tadi itu ya, dengan syarat seperti tadi itu, dia memang sudah bersuci, jadi makruh saja, makruh sih. Namun sebagian ulama, kalau dia bukan sepatu yang tertutup dan dia ini yang maksudnya yang bersuci ya, apabila dia tidak tertutup kedua mata kakinya, tidak sah. Tapi kalau dia berdirinya di atas sandalnya tidak terpakai. Nggak boleh, nggak sah. Sholat dan sujud di mana saja kalau kita tidak jejak dengan bumi, dan berbeda antara tempat kita sujud dengan yang kita pijak, atau berbeda antara dipijak dengan tempat sujud, tidak sah. Contoh, kita sholat Allahu Akbar, ini kita taruh Pak di tempat sujud tebal nih ya, kita sujud sini, batal sholat, tak sah. Tidak boleh di atas kapas, di atas kain, di atas bantal, di atas, tidak sah. Tidak boleh. Itu ya. Saya kira kemarin sudah kita bahas itu di pengajian di Pertiwi ya, rumah Pak Gandhi. Itu sudah kita ulang-ulang selalu. Jadi tidak boleh ya sujud di atas ini. Apabila lebih tinggi sujudnya, kalau dia hanya tipis saja, makruh saja ya kalau tipis. Tapi kalau sampai terangkat sujudnya, ini kan udah terangkat ini, antara dia jejak dengan tempat sujud, maka tidak sah. Di atas rumput contohnya, tidak sah. Apalagi sendal. Itu dia ya. Makanya tadi yang diperbolehkan tadi adalah sepatu yang menutupi dua mata kaki yang memang kita sudah bersuci sebelumnya. Kita sholat itu dia. Tapi kalau kita sholat di atas benda yang tidak sama dengan bumi yang kita pijak, tidak boleh. Itu dia ya. Oke, silakan. Fadhal, silakan. Ya. Dan apabila kita sholat berjamaah, sedang sholat berjamaah, tiba-tiba aja sebelah kita atau di depan kita itu membatalkan sholatnya, apakah perlu kita rapatkan kembali safnya itu atau kita biarkan saja? Itu aja. Tidak aja. Oke, silakan yang kedua. Apabila ada
aja di bagian depan. Iya. Itu kan pada saat dia mau sujud, dia selalu seperti ini Ustaz. Iya. Dia diangkat sedikit itu. Berarti kalau sholatnya dalam zuhur ataupun asar lah, berarti kan 4. Berarti kan dia 8 kali itu mengangkatnya seperti itu Ustaz. Iya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Itu Dan ya. terus batasan kita sebagai orang laki dan orang perempuan merawat rambut itu, dan untuk ukuran panjangnya itu dan pendeknya itu seberapa Pak Ustaz? Oke. Jadi yang pertama tadi alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama tadi orang batal salat, ternyata softnya kosong. Maka rapatkanlah. Rapatkan. Kalau yang dari kanan kira-kira yang tengah lebih kosong, maka rapatkan ke tengah. Tapi kalau soft yang kedua, jadi carilah dia yang ke kanan dulu, merapatkan ke kanan. Jadi inna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu yusalluna ala maya minis saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada saf yang paling kanan. Cuman jangan pula kita mempertahankan ini kan. Wah, ini akhirnya dia cuma satu orang di kanan ya kan. Kosong, nggak mau dia merapatkan ke tengah. Dipaksanya orang semua ke kanan. Nah, ini pernah kejadian ini ibu-ibu seperti ini. Nah, jadi jangan gitu ya. Kita nengoklah keseimbangan dalam saf itu. Kalau kira-kira lebih banyak yang tengah, ke tengah kita. Jangan nggak udah dibangun saf yang banyak di tengah, dia sendiri pergi ke kanan sendiri dia. Dianggapnya yang lain salah. Wah, ini keras ini orang ini. Jadi ya. Jadi harus segera dirapatkan. Nah, itu dia. Jadi yang safnya cacat, safnya renggang, itu merusak salat. Makruhnya besar. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bisa membatalkan salat. Batal salatnya. Gara-gara safnya tidak dirata, tidak dibaguskannya. Nah, itu dia ya. Jadi contoh kemarin di share sama saya itu gambar itu kan, orang dewasa sama anak-anak nggak boleh. Apalagi di situ saya lihat gambarnya lengket kakinya. Ya, itu selalu kita ajarkan itu. Melengketkan kaki saf makruh. Makruh hukumnya. Sepakat itu. Ulama 4 mazhab sepakat. Yalsiqal qadamain. Lengket kakinya. Makruh. Itu dia ya. Udah itu jangan terlalu renggang. Ini kan renggang kali dia. Kakinya itu kan terlalu renggang, makruh. Menurut Imam Syafi'i 1 jengkal, Imam Hanif 4, baru Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik baina-baina. Jadi jangan terlalu panjang, jangan sampai mengangkang ya kan. Sholat itu mengangkangnya. Kalau sudah mengangkang kaki pun nggak menghadap kiblat. Itu dia. Makruh ya. Terlalu luas makruh, lengket juga makruh. Udah pasti nggak khusyuk. Ya. Kalau sudah lengket kaki kita sama kaki kita, apalagi kalau yang satu buku di umpamanya kan, ada kurapnya segala macam, bingung juga kita kan. Sedangkan kaki kita nggak berkurap saja pun kalau lengket risih kita, nggak akan khusyuk itu. Wah, inilah dia salah memahami hadis. Ada hadis sahih tentang masalah merapatkan shaf. Secara teks itu lengket. Yang dimaksud lengket itu pijakan shaf. Contoh kita dari sujud itu pasti kan bergerak itu pijakan kita. Maka kita rapatkan lagi, kita sejajarkan lagi. Bukan melengketkan mingkibai wal qadamai. Kalau itu dipakai teks, wah hancur kita. Rusak soal kita. Coba macam mana lengket ini? Bahu dengan kaki. Saya mau tanya, macam mana lengket kita berdiri sholat? Bisa nggak ruku? Lengket. Makanya nggak boleh diterjemahkan secara tekstual. Makanya ulama 4 mazhab sepakat, nggak ada yang mengatakan boleh lengket. Jadi lengket itu artinya soft kita jangan bergeser. Bisa paham? Soft itu kan lurus gini tuh, soft kita ya kan. Kalau kita dari sujud biasanya kan ada yang kemari sedikit, ada yang kesana kan gitu. Jadi wayal seqafis soft itu lengket itu yang maksud adalah dia kembalikan lagi tempat semulanya rata. Itu maksudnya. Bukan. Jadi samakan ini bahu sama kaki, mata kaki. Bukan lengket fisiknya. Iya, inilah yang menerjemahkan hadis sahih. Subhanallah, saya kadang-kadang di medsos itu malas saya jawabnya karena melampaui batas. Oke, sebentar. Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai rambut, ukuran rambut bebas, cuman jangan tasyabuh kepada wanita. Silakan. Jadi biasanya orang-orang budayawan, orang-orang seniman suka punya panen bebas, nggak apa-apa. Silakan. Cuman jangan gara-gara rambut terhalang ibadah kita.
Jangan sampai gara-gara rambut kita mandi wajibnya terganggu, rusak. Dan jangan sampai tasabuh kepada wanita. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa? Ya, kembali loh, wanitanya Ustaz. Apa? Wanitanya itu penghitungan rambutnya itu kan umumnya nggak ada yang pendek gitu. Kebalikannya kadang-kadang kan yang laki seneng panjang, yang perempuan seneng yang pendek. Ah, ya perempuan juga jangan boleh kayak laki-laki kan. Dia ikutan kayak demi pula kan. Nah, jadi harus izin suaminya kalau dia mau pangkas. Mana tahu suaminya, aduh jorok kali ini katanya, potong aja lah katanya kan. Kalau dipotong saya semakin suka melihatnya, semakin bertambah cinta abang sama adik katanya kan. Ah, bolehlah potong, tapi hanya untuk suami saja lah. Jangan pula dia bergaya demi untuk ditujuan ke tetangga. Oke, silakan. Fadal. Silakan. Kalau di kantor kalau di kantor kan waktu itu dalam masjid kan ya. Ya Allah, jadi ketika pejabat meninggal ya Allah. Nah itu dia menyalakan mayat pakai sepatu semua Ustaz. Itu sah kan Ustaz? Di mana? Di Allah. Iya. Tapi pakai sepatu gitu. Iya. Itu sah nggak? Iya. Oke. Berikutnya. Ini ada titipan juga. Kebetulan teman ini auditor PT Telkom gitu. Ketika dia ngaudit ke Bali itu, ketika dia sholat tahajud, tiba-tiba tuh ada kalau misalnya setan itu ada begini dia, astagfirullahaladzim. Itu dia, tapi dia terus habis itu lanjut sholat, itu hukumnya gimana sih? Iya. Itu dia sering mengalami misalkan dia ngaudit ke mana-mana daerah kira-kira ini lah. Itu hukumnya gimana? Dia sering mengalami, maksudnya apakah dia lagi sholat ataukah dia batal saat itu ketika dia bilang astagfirullah? Iya. Ya. Itu aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama cuma boleh. Tadi sudah saya sebutkan, pakai sepatu selagi dia memenuhi syarat. Dia bersuci, dia memang tertutup kedua mata kakinya, boleh, nggak apa-apa, sah sholatnya. Sholat wajib pun boleh. Tapi sebab doruri ya. Dia Kalau sepatu takut najis tidak, kalau sepatu kena najis gimana? nggak boleh lah, jangan kena najis. Makanya ini kan dia jalan Ustaz, itu dari mobil ke nggak sah. Kalau dia kena najis nggak boleh. Tapi biasanya kan dia yakini kalau hanya debu yang di luaran, dia yakin memang tidak ada najis yang melengket, nggak apa-apa. Jadi kalau hanya debu saja, itu namanya najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Karena ada debu-debu itu pasti kan bercampur dia kan, tai kucing segala macam. Tapi selagi materinya tidak nampak, itu namanya an-najasa ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Lantas bagaimana ini? Pertanyaan yang kedua, kita sholat lewat jin, lewat setan, nampak dia setannya? Nah, ini mirip kayak tadi saya lihat selebritis di rumah selebritis, pembantunya sholat lewat jin tuh, nampak dia melewati sholatnya, tempat dia sholat. Nah ini biasanya orang itu berarti ada jinnya. Maka dia harus perbanyak zikir supaya hilang. Dalam Al-Quran ada diajarkan Allah doa, dan itu diamalkan oleh Umar bin Khattab. Rabbi a'udhu bika, awalnya qul a'udhu, Rabbi qul, Rabbi a'udhu bika, Rabbi a'udhu bika min hamajatis syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu, Rabbi a'udhu min hamazah. Tahu hamazah? Bisikan, hamajatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala was-was bisikan segala macam. Bisikan bermacam-macam ya. Kalau orang yang sudah ada jin di badannya, bisikan itu nyata, berbentuk suara dan sebagainya. Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Tuhan dari kehadirannya. Insya Allah kalau diamalkan zikir ini, apalagi kalau kita zikir pakai latifatul qalb, di WC, di mana-mana, insya Allah gangguan itu tidak akan ada. Lagi sholat juga nggak apa-apa. Jadi kalau dia terperanjat subhan, nggak apa-apa, dia belum berzikir, nggak apa-apa. Astagfirullah, jangan. Dia terjadinya itu ketika dia mau ngaudit aja. Jadi kalau di luar itu, misalkan dia di hotel kan, misalkan ke Bali dia di hotel ketika itu dia sholat itu, atau dia ke Medan, kemana, ke Kalimantan, ya itu biasanya diri dia memang ada jin di badan dia. Dia sudah antara memang jin yang ikut dari nenek moyangnya, atau memang ada orang yang mengirimnya ke badannya, atau memang dia punya pegangan ilmu inilah untuk supaya dia pelaris dan sebagainya. Jadi caranya begitu, bersihkan dengan salat, bersihkan dengan zikir, bersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, zikir itu jangan tinggalkan ya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Karena jin itu makhluk banyak, paling banyak, lebih banyak daripada manusia. Jadi jangan sampai kita
terganggu karena itu. Tapi sholatnya lanjut aja terus. Selagi dia tidak membatalkan salat, sebagai gurak banyak kan mana tahu ya kan, gara-gara itu panik dia kan, mutar pula dia kan karena ada lewat jin tuh. Kalau udah mutar dia batal salatnya. Tapi itu pasti punya jin ya, Ustaz. kalau dia bisa melihat jin, itu dia punya jin, badannya masuk jin itu. Jadi kalau ada orang ngaku bisa nengok jin, berarti dia sudah kemasukan jin, ada jin di badannya. Mau dia dukun, mau dia ngaku kiai, kalau dia bisa menengok jin. Tapi kalau menengok jin yang asli nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi jin itu bentuk aslinya nggak bisa dilihat oleh manusia. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu wa lam tarawnahu. Jadi kata Allah, jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Itu Allah yang cakap. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa lihat jin yang sesungguhnya, bohong dia, dusta dia. Jadi jin itu bisa berubah. Dia berubah bentuknya kayak kita, hati-hati ya. Berbentuk kayak bapak, ditipunya istri bapak. Pikirnya, mimpinya dengan bapak, padahal bukan, itu jin. Udah gitu dia berbentuk seperti anjing, berbentuk kepala tengkorak, berbentuk pocong. Itu semua perubahan, bukan itu jin, bukan. Itu hanya perubahan saja. Jadi pada hakikatnya kita nggak perlu takut. Sebenarnya yang takut tuh mereka sama manusia. Cuman kita nggak boleh congkak, karena mereka lebih banyak dari kita. Kita nggak boleh sombong. Selagi kita tidak congkak, kita nggak sombong, kita menghormati mereka, mereka lebih takut sama kita daripada manusia takut sama mereka. Itu pada dasarnya ya. Jadi selagi tidak dia melampaui batas, bergerak dalam sholat, maka dia tidak batal. Jadi kuncinya seperti itu, berarti dia sudah berpenyakit itu. Jadi nasihatnya sama dia, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan, baca Qur'annya jangan tinggalkan, pakai zikir yang bersih ya, jangan dia minta zikir dari mbah ini mbah itu ya. Nah, nanti tidak akan hilang-hilang itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.